Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Kompleks Bisditiolat Aurum Monoanionik dengan aktivitas antimikroba dan antitumor. Saya Laina Dimegayu dan nanti akan dilanjutkan dengan rekan saya Ahmad Faturozi. Di sini digunakan 4 senyawa. Semua senyawanya itu menunjukkan aktivitas sitotoksik yang tinggi dan terhadap kedua baris sel tumoral. Menunjukkan AC50 nilai dalam mikromolar rendah kisaran 0,9 sampai 5,5 mikromolar setelah inkubasi 48 jam. Peningkatan infeksi oportunistik ini menyebabkan peradangan dan penurunan pertahanan imunologis. Oleh karena itu, golongan senyawa baru ini dengan kedua antisifat mikroba dan antitumor yang bekerja pada target non-kasik baru-baru ini dikembangkan dan dipelajari. Ini struktur 4 senyawa yang digunakan dan akan dieksplorasi untuk antimikroba dan aktivitas antitumornya. Bahan-bahan ini terdapat senyawa yang sebelumnya sudah dijelaskan ada 4, sel dan media kultur sel, kemudian ada serai bakteri dan jamur, serta media kulturnya. Metode yang pertama ada voltametri siklik. Pengukurannya dilakukan pada larutan segar dengan konsentrasi 1 kali 10 pangkat min 3 molar dalam aseton nitril yang mengandung TBA-PF6 sebagai elektrolit pendukung. Yang kedua ada metode kristalografi sinar X. Yang pertama, kristal untuk difraksi sinar X ini diletakkan loop dengan minyak pelindungnya. Kemudian diukur dengan data sinar X-nya dikumpulkan pada difraktometer detektor Bruker. Yang kedua ada perhitungan interaksi energi antar molekul. Ini energi interaksi kemudian langsung diukur dengan freeware software Primer. Kemudian ada penentuan aktivitas bakteri. Yang pertama, larutan stok dari kompleks ini dimasukkan ke dalam 100% DMSO pada konsentrasi airnya 10 mg per mililiter. Untuk mendapatkan hasil air 125 mikrogram per mililiter hingga 0,49 mikrogram per mililiter ini dilakukan pengenceran 1:2. Kemudian 100 mikroliternya suspensi bakteri ini diukur dengan spektrofotometer UV-Vis. Untuk suspensi bakterinya dilakukan 5 jam kultur bakteri pada 30 derajat Celcius dan kemudian diencerkan dengan media MH segar. Setelah inkubasi 24 jam diperiksa kekeruhannya, kemudian disuspensi kembali dengan pemipetan dan diukur dalam microplate spectrostar nanoreader. Untuk penentuan aktivitas anti jamurnya, yang pertama ada 100 mikroliter aliquot 1:2 dengan larutan stok, kemudian ditaruh dengan plate 96 untuk mendapatkan hasil akhir 125 mikrogram per mililiter. Yang pertama ada RPMI 2% dan RPMI 2% G ini dimasukkan 100 mikroliter suspensi jamurnya. Untuk jamur encer suspensi kultur yang ditanam semalaman dimasukkan ke YPD pada 30 derajat Celcius dan diencerkan dengan RPMI, kemudian diperiksa dengan spektrofotometer UV-Vis. Setelah inkubasi 24 jam diperiksa kekeruhannya dan diresuspensi dan diukur dalam spektrostar. Untuk penentuan aktivitas sitotoksik, sel unggulan kepadatan 2 kali 10 pangkat 4 sel ini dimasukkan ke dalam 200 mikroliter medium dan dibiarkan menempel selama 24 jam. Senyawa kompleks 4 tadi diencerkan dalam DMSO di sekitaran 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 4. Untuk cisplatin dan auronafin-nya itu diencerkan dengan air untuk cisplatin dan DMSO-nya untuk auronafin. Setelah lepas dari media, dipepet 200 mikroliter pengenceran masing-masing senyawa, ditambahkan ke sel dan kemudian diinkubasi selama 3 jam, 24 jam, dan 48 jam pada 37 derajat Celcius, diganti dengan DMSO, kemudian diukur dengan plas spektrofotometer. Untuk uji NBT ini ada sel A270 yang dimasukkan di RMI dan di plat 96, didiamkan semalaman dan diinkubasi dengan 10, 20 atau 50 mikromolar selama 1 jam pada 37 derajat Celcius, ditambah 20 mikroliter larutan NBT
Kemudian medianya dibuang dan dilarutkan dengan 200 mikroliter dari 90% DMSO dan diukur absorbansinya pada 550, kemudian dilakukan lagi dengan 2 kali ulang percobaan. Untuk uji H2CFDA ini ada sel A270 dimasukkan di plat 96, didiamkan semalaman, diganti dengan larutan 10 mikromolar H2CFDA dalam media DMEM, terus diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 30 menit, larutan dikeluarkan, dan kemudian sel diinkubasi dengan media DMEM selama 3 jam. Yang terakhir ada apoptosis, ada sel A270 di RMI, dimasukkan ke media DMEM, campurkan dengan senyawa selama 24 jam dan dalam plat 96, kemudian buang 100 mikroliter media, ditambahkan 1:1 reagennya dan diguncangkan platnya selama 30 menit, kemudian diinkubasi pada suhu kamar selama 90 menit dan diukur dengan Infinity 200 Tet Reader. Yang terakhir ada metode interaksi DNA. 200 mg DNA supercoil ini diinkubasi dalam gelap selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, dan kemudian 2 mikroliter dari 10 kali buffer pemuatan DNA ini ditambahkan ke setiap tabung dan sampel dimuat pada gel agarosa 0,8% dalam buffer TBE. Kemudian elektroforesis dilakukan selama 3 jam pada 90 volt. Hasil dan pembahasannya ini adalah struktur kristal. Ini tampilan ORTP. ORTP itu gambaran yang menunjukkan besaran dan arah getaran termal atom dalam struktur kristal. Dan ini gambar untuk struktur TBA-nya. Jadi struktur kristal terdiri dari rantai pasangan anion seperti tangga sejajar dengan sebuah sumbu. Sudut antara molekul bidang rata-rata di rantai tetangga adalah 76 derajat. Tidak ada interaksi antara molekul dalam rantai berbeda di sepanjang rantai. Pasangan anion dihubungkan dengan kontak pendek S dengan S dan S dengan N berdampingan. Gambar 4, detail rantai anionik dalam struktur kristal TBA. Ini di antara pasangan mode tumpang tindih antara anion menempatkan atom sulfur di atas atom emas, menyebabkan molekul lunak tergelincir di sepanjang sumbu molekul terpanjang dan minor. Beberapa ikatan dari CHS dan CHN ikatan hidrogen menghubungkan anion dan kation. Gambar kelima ini ada struktur kristal terdiri dari jaringan anionik 3D di mana setiap anion dikelilingi oleh 4 anion lainnya yang ditempatkan hampir tegak lurus 86 derajat Celcius dengan rencana rata-rata molekularnya. Juga berlaku untuk kompleks emas 4, penyimpangan planaritas biasanya terkait dengan interaksi antar molekul dengan tetangga molekul di seluruh ligan, menghasilkan kursi atau tutup perahu konfigurasi molekul atau karena fleksibilitas ikatan AUS, menginduksi derajat yang berbeda dari distorsi tetrahedral inti OS4. Dalam struktur kristal kompleks 1,4, perbedaan utama antara anion adalah ukuran awan elektronik. Walaupun anion masuk 1 dan 2 bersifat isostruktural, ligan sedikit lebih besar dari yang terkait. Kedua ligan masuk 3 dan 1 menghasilkan awan elektronik serupa, namun dalam 3 asimetris transkonfigurasi mempotensiasi interaksi antar molekul yang tidak terlalu dibatasi oleh efek stereokimiawi. Meskipun mengandung 4 atom nitrogen yang sama dengan kompleks sebelumnya, ligan masuk 4 memiliki bagian quinoksalin, sistem aromatik yang lebih luas, yang selain memperbesar ukuran molekul juga memungkinkan interaksi antara pi. Salah satu aspek terpenting dalam logam transisi bis-diotelenes adalah perilaku redoks yang jelas, membuat beberapa status oksidasi menjadi diakses dari monoanionik hingga dianionik, netral, dan bahkan status kationik dalam kasus bis-dietiolat emas. Keadaan monoanionik adalah yang paling umum dan stabil. Ligan organik ditiolena memainkan peran non-inonsen dalam modulasi sifat redoks kompleks ini dengan memberikan kontribusi dalam derajat yang berbeda.
koorbital molekul. Ini diilustrasikan dalam gambar 8, bisa dilihat di atas, mewakili HOMO dari anion dalam kompleks 1-4. Hasil ini menunjukkan bahwa proses oksidasi lebih berpusat pada ligan CDC yang ketiga dan QDT keempat kompleks daripada dalam kasus MNT1 dan IMNT2. Kemudian ada voltammetry cyclic. Sifat redoks dari kompleks 1-4 dalam larutan CH3CN adalah dipelajari dengan voltammetry cyclic pada suhu kamar menggunakan Ag atau AgNO3 sebagai elektroda referensi. Potensial redoks dari pasangan ferrosin atau ferrosenium digunakan sebagai referensi internal. Di sini di sebelah ada gambar 9 voltamogram siklik dari senyawa 1, 2, dan 4 dalam acetonitril dengan NDU NPF6 sebagai elektrolit pendukung pada suhu kamar dan pada kecepatan pindai P mencapai 100 volume per second. Kemudian ada studi tentang stabilitas kompleks dalam larutan dengan spektroskopi UV vis. Untuk mengevaluasi stabilitas kompleks 1-4 dalam larutan, serangkaian spektrum UV vis dikumpulkan selama 48 jam. Spektrum larutan DMSO dari kompleks 1-4 dicatat dalam panel bebas merah medium DM atau F12 dengan tidak adanya atau ada serum janin sapi FDS. Sebagai referensi spektrum kompleks 1-4 DMSO juga dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini mendukung data voltammetry cyclic, menunjukkan bahwa kompleks 3 studi dilakukan di bawah kondisi eksperimental yang sama menggunakan bekerja dan melawan elektroda PT Ag atau AgNO3 10⁻³ molar sebagai referensi elektroda dengan CH3CN sebagai pelarut. Kecepatan pindah yang digunakan adalah 100 meter volume kali sekon ⁻³ E setengah vs AgNO3 E setengah vs Ag atau AgCl min 300 mV. Potensi redoks dinormalisasi relatif ke pasangan Fc atau Fc+ yang digunakan sebagai referensi internal. Potensi di setengah gelombang diberikan oleh E setengah atau EPA plus IPC per 2. Sebelah ada tabel potensi oksidasi kompleks 1-2 dan 4. Aktivitas antibakteri. Sifat antibakteri dari kompleks 1-4 dinilai berdasarkan tentang penentuan nilai MIC terhadap gram positif S. aureus, Neumann, dan gram negatif E. coli. ATCC 25922. MIC dinilai yang diperoleh untuk 4 kompleks yang diuji dan auranofin dirangkum dalam tabel 2. Tabel 2 di sebelah merupakan konsentrasi hambat minimum MIC dari kompleks 1-4 dan auranofin terhadap gram negatif E. coli, ATC 2592 dan aureus, Neumann, gram positif. Hasil adalah min kurang lebih SD dari 3 percobaan independen yang dilakukan dengan 2 ulangan. Aktivitas anti-jamur. Aktivitas anti-jamur dari kompleks 1-4 terhadap strain patogen C. glabrata, CBS 138 dan C. albicans SC5134 dinilai menggunakan metode mikrodilusi. Nilai MIC untuk kampas senyawa yang diuji disajikan pada tabel 3. Hasil dari tabel berikut, 3 percobaan independen yang dilakukan dengan Duplo. Aktivitas sitotoksik faktanya pada 24 jam, kompleks 1 dan kompleks 1 adalah kompleks paling tidak efektif dari rangkaian untuk semua garis sel yang dipelajari. Bahkan jika dibandingkan dengan relatif kompleks 2, auranofin juga menunjukkan aktivitas antitumor yang kuat di kedua jalur sel kanker dalam 48 jam inkubasi. Tabel berikut dicoba dengan 6 kali ulang. Aktivitas sitotoksik. Semua kompleks ditampilkan serupa aktivitas sitotoksik tinggi terhadap yang positif dan resisten garis sel kanker setelah 48 jam terpapar ke kompleks. Lebih pendek waktu inkubasi 3 jam.
Semua kompleks menyajikan nilai IC50 yang lebih tinggi dari 100 mikromolar dengan penghancuran 3 IC50 sama dengan 64,2 kurang lebih atau 15 mikromolar. Data tidak ditampilkan. Perbedaan ini menjadi kompleks aktivitas cytotoxic lebih jelas setelah 24 jam inkubasi. Data berikut diambil dengan 6 kali ulangan. Produksi ROS. Senyawa itu mampu menginduksi pembentukan anion superoksida deteksi dengan NBT. Faktanya pada konsentrasi di atas 20 mikromolar, terbentuklah superoksida anion terbukti dengan semua kompleks. Karena superoksida sebagian besar diproduksi dalam mitokondria, ada kemungkinan organel ini bisa memediasi efek sitotoksik senyawa. Data berikut diambil menggunakan 4 kali percobaan. Kemudian H2O2 sebagai spesies ROS yang terlibat dalam mekanisme kerja kompleks 2 dan 3 dan juga dari auranopin meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Dan meskipun kompleks 2 dan 3 menunjukkan sitotoksitas serupa terhadap resistant infertility, profil produksi ROS mereka berbeda. Pengujian kasus. Kemampuan kompleks untuk mengaktifkan caspase min3/7 berkolerasi dengan sitotoksitasnya. Kompleks 2 dan 3 menunjukkan aktivitas caspase tinggi, berbeda dengan 4, yaitu kami berhipotesis untuk menginduksi kematian sel dengan mekanisme lain, koinkubasi dengan Zn2+, 50 mikrometer molar dan mencegahnya terjadinya apoptosis yang diinduksi oleh kompleks. Data di atas adalah dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dan dinyatakan sebagai min kurang lebih SD dalam unit fluoressensi relatif. Interkasi kompleks DNA. Cisplatin mampu mengubah dengan cara yang bergantung pada dosis mobilitas elektroforetik dari bentuk DNA yang robek dan supercoil pita atas dan bawah dalam gel masing-masing. Fitur karakteristik nyawa dengan kemampuan interkalasi atau ikatan silang DNA. Data berikut diperoleh dengan elektroforesis selama 3 jam pada 90 volt dan pewarnaan gel red. Kontrol menggunakan supercolloid kali 174 DNA yang diinkubasi dengan kon DMSO dan tanpa DMSO. Kon DNA juga ditampilkan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah aktivitas antimikroba dan antitumor jenis ini kompleks AUB Sidiotelad dibentuk melawan Escherichia positif aureus, spesies jamur C, glabrata, dan sel kanker ovarium dengan hasil yang menjanjikan. Mekanisme kerja yang tepat dari kompleks ini adalah namun tidak diketahui, target tidak diidentifikasi, dan sifat kimia yang tidak tepat spesies aktif yang bertanggung jawab atas aktivitas mereka masih belum jelas. Kendati demikian, sifat-sifat kompleks tersebut terungkap dalam hal ini. Studi dapat memberikan platform yang berharga untuk merancang turunan baru dengan aktivitas biologis yang lebih baik dan dapat berkontribusi untuk menumpahkan lebih banyak terang tentang hubungan struktur aktivitas. Studi masa depan juga akan fokus pada permeabilitas membran sel oleh kompleks ini untuk mencerahkan mekanisme yang mendasari sitotoksisitasnya. Selain itu, karena superoksida sebagian besar diproduksi di dalam mitokondria, hasil kami menunjukkan hal itu superoksida memediasi efek sitotoksik kompleks. Meskipun spekulatif saat ini, implikasi dari mitokondria dalam mekanisme kerja kompleks disdiothiolat emas bernilai lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.